Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman sekalian, segenap irsyadiyin gitu ya, sebutannya gitu ya, irsyadiyin. Alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini bisa berjumpa dalam kajian Kamis malam yang rutin diselenggarakan. Alhamdulillah kita akan membahas sesuatu yang ya disebut nggak penting ya bisa juga gitu ya, disebut sangat penting itu juga bisa juga, apalagi di akhir-akhir ini ya, karena berupaya dipisahkan antara Islam dan Indonesia. Nah ini yang kadang-kadang akhir-akhir ini narasinya yang berkembang itu, kamu tuh jangan terlalu fanatik sama Islam karena kamu hidup dan tinggal di Indonesia kan gitu. Kalau kamu fanatik sama Islam, sono kamu pindah ke Arab. Nah, itu mesti ngomongannya begitu. Ya. Terus kamu milih, kamu tuh Indonesia atau Islam kan gitu. Nah, kamu harus milih, kamu tuh orang Indonesia yang tinggal di Indonesia, ya, atau kamu tuh orang Indonesia yang agamanya Islam, atau kamu itu orang Islam yang tinggal di Indonesia. Yang pertanyaannya kadang-kadang cukup rumit untuk dijawab. Ya, kita itu orang Indonesia yang beragama Islam atau kita itu orang Islam yang tinggal di Indonesia. Nah, ini yang jadi problem gitu. Ya, jadi persoalan. Ya. Kita tuh mau milih yang mananya nih? Ya, mau milih yang Indonesianya atau mau milih yang Islamnya? Di satu sisi kita ini orang Indonesia, ya, kita lahir dan besar dari negeri Indonesia, ya, walaupun kita keturunan manapun, ya, karena Indonesia kan terdiri dari berbagai macam suku, ya, dari berbagai macam ras gitu, ya, sehingga agama. Nah, dan di sisi yang lain kita tuh agamanya Islam, maka kita harus tentukan nih, kita itu orang Indonesia yang beragama Islam atau orang Islam yang tinggal di Indonesia. Jadi kira-kira jawaban tepatnya yang mana nih? Indonesia yang agamanya Islam atau Islam yang tinggal di Indonesia? Indonesia beragama Islam ya? Nah, bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Nah ini ini perlu diukur dulu juga nih. Kan Indonesia itu kan belum lama ya, baru 76 tahun lah ya, belum ada 100 tahun. Sedangkan Islam udah sejak kapan tuh Islam itu? Wah, kalau kita ngikut bahwa semua nabi dan rasul itu agamanya Islam, berarti sudah sekitar kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. Nah, itu ya. Oke lah kalau gitu, sejak Islam yang disempurnakan di masa Rasulullah SAW, berarti kurang lebih 1.500 tahun yang lalu kan gitu. Nah, Islam itu akan terus ada kan sampai hari kiamat ya kan? Nggak mungkin Islam itu hancur hilang, nggak mungkin. Agama ini akan terus ada dan terus tegak sampai hari kiamat. Nah, tapi Indonesia dulu kan nggak ada, sekarang ada 76 tahun sudah. Ada kemungkinan nggak Indonesia nanti nggak ada lagi? Bisa jadi, itu ya, mungkin saja. Ya. Indonesia awal merdeka itu nggak banyak-banyak, ya. Jawa saja itu nggak semuanya, sebagian, ya. Sumatera apalagi, ya. Kalimantan apalagi. Tapi sekarang Indonesia 30 provinsi lebih. Tapi kan Indonesia bisa hilang nih, ya, provinsinya bisa hilang juga. Terbukti Timur ya, sekarang jadi Timor Leste kan gitu ya. Kemudian Aceh dari dulu pengen merdeka, sekarang menjadi udah nggak ada konflik. Sekarang yang lagi kentara mesti di Papua gitu ya. Negara Papua merdeka, minta merdeka sendiri. Jadi artinya Indonesia ini ada tapi 76 tahun. Nah, punya
kemungkinan yang ini kita tidak harapkan ya, punya kemungkinan bahwa Indonesia ini bisa terpecah, bisa terbelah, bisa jadi kecil ya, atau bahkan bisa jadi nggak ada, sebagaimana negeri Uni Soviet. Negeri Uni Soviet itu kan dulu ada besar, sekarang negerinya terpecah-pecahan begitu ya, sampai sekarang jadi klaim-klaiman nih antara Ukraina dan Rusia gitu ya. Nah, ini kan bagian dari mau ngeklaim ya, gitu ya. Ini sejarahnya rentetannya panjang. Jadi intinya kalau kita pilih Indonesia, kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, ini berarti kita lebih mengedepankan Indonesianya yang sekiranya Indonesia ini nggak abadi, pasti nggak abadi. Ya kita memang menjaga Indonesia ini jangan sampai pecah, harus bersatu ya, harus eksis ya. Sampai kapan? Wallahu alam gitu ya. Pokoknya kita pertahankan Indonesia ini. Tapi kita juga paham Indonesia ini gak akan selamanya. Indonesia ini hanya sementara. Ya. Dan kita kan nggak akan ditanya di kuburan ya. Kamu lahir di mana? Ya. Kamu bangsa mana? Itu kan nggak ditanya. Yang ditanya itu kan kamu agamanya apa? Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah kita ini orang Indonesia yang beragama Islam atau orang Islam yang tinggal di Indonesia? Jawabannya adalah kita itu orang Islam yang tinggal di Indonesia. Jadi kita lebih dahulukan Islamnya daripada Indonesianya. Tapi bukan berarti kita itu anti dengan Indonesia. Ini enggak. Ini yang perlu kita luruskan. Ya. Nah nanti di sini biasanya banyak problem nih. Sebagaimana yang ada di slide itu ya. Ada dikatakan nih, kan di atas hukum agama masih ada kesepakatan konstitusi negara. Nah ini mesti diperdebatkan nih. Ya, oke, hukum agama itu tertinggi terbaik. Ya, tapi kan kita ini ada kesepakatan yang harus kita sepakati bersama. Nah, konstitusi. Nah, maka muncul kalau urusan negara jangan bawa-bawa agama karena Indonesia itu bukan negara Islam. Wah, ini mulai nih kan. Ya, mulai dari sini. Ya. Kita meyakini Al-Quran itu benar, tapi kita juga terikat dengan kesepakatan-kesepakatan yang harus kita ikuti. Nah, problemnya adalah ketika kesepakatan itu bertentangan dengan Islam, sikap kita gimana? Misalnya pemimpinnya non-Muslim, sikap kita kayak gimana nih? Ya, apakah kita ikhlas? Apakah kita ridho menerima? Termasuk RUU PKS ya, RUU PKS gitu. Yang rame kemarin tuh ya, rancangan undang-undang pencegahan kekerasan seksual. Itu kan diprotes tuh oleh elemen umat Islam, ormas-ormas Islam gitu ya. Itu protes. Kenapa? Karena memandang bahwa kekerasan seksual itu terjadi dan dihukum kalau tanpa persetujuan korban. Nah gitu hukumnya kan begitu. Ya, artinya bentuk kekerasan seksual itu baik secara verbal maupun secara fisik maupun macam-macam tuh banyak contohnya ya, kita nggak usah ngasih contohnya. Di pasal-pasalnya tuh dijelasin begitu. Tetapi ada frasa tanpa persetujuan korban, nah gitu. Jadi frasanya itu bukan tak di luar ikatan pernikahan, enggak ya, tapi tanpa persetujuan korban. Artinya RUU PKS ini belum bisa menghukum orang-orang yang melakukan perbuatan seksual yang itu dilakukan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama. Nah, jadi itu bukan bentuk pelanggaran seksual. Pelanggaran itu kalau tanpa persetujuan korban. Jadi kalau dipaksa, kalau diancam, ya itu baru bisa dihukum. Nah, ini yang kemudian umat Islam teriak seakan-akan melegalkan perzinahan, kan gitu ya. Karena kan kalau kita kan namanya orang pacaran itu kan setuju aja. Ya, setuju aja orang pacaran di luar nikah kan gitu ya. Mau diapa-apain mah setuju aja. Ya, nggak pakai tanpa persetujuan. Apakah itu kemudian nggak bisa dikenain pasal itu? Nggak bisa. Ya, termasuk kemarin itu viral ada perempuan yang
bunuh diri di depan makam ayahnya itu loh ya, yang viral tuh ya. Dia bunuh diri di depan makam ayahnya. Kenapa? Dia aborsi 2 kali dan dia ngaborsi itu persetujuan pacarnya, yang pacarnya oknum polisi gitu ya, oknum polisi gitu ya. Nah, sehingga ketika dia melakukan perbuatan tersebut sampai dia hamil, itu setuju apa nggak setuju? Setuju apa nggak setuju? Setuju ya. Tapi nggak bisa dihukum kan? Kenapa? Karena yang dihukum itu kalau tanpa persetujuan korban. Nah, itulah. Makanya umat Islam teriak ya. Dan itu akhirnya jadi problem tuh ya, jadi problem. Satu sisi pasal ini bagus, tapi sisi lain pasal ini harus disempurnakan, tapi sudah diketok ya, sudah diketok palu ya, tetap aja pasal itu diberlakukan, jadi tanpa persetujuan korban. Nah, itu kalau korbannya setuju mah ya nggak ada hukuman ya, nggak bisa. Maka itu kan kesepakatan ini kan bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau ajaran Islam, aktivitas itu mau setuju nggak setuju, pokoknya harus dibingkai dulu dengan ikatan pernikahan. Ya. Kalau di luar ikatan pernikahan, walaupun dia sama-sama ridho, sama-sama setuju, karena belum nikah, tetap hukumnya haram kan gitu. Nah, ini yang kita nggak boleh lupa loh. Ya. Nah, sehingga gara-gara banyak kesepakatan yang dirasa nggak sesuai dengan Islam, itu banyak yang bilang Indonesia itu negara kafir. Nah, ini yang kita sebut inilah aliran ekstremis. Nah, jadi kalau ini sebenarnya ini yang harus diluruskan bersama. Indonesia ini negara kafir, nah, ini sudah pasti, ini harus kita luruskan bersama ini. Ya. Karena sistemnya demokrasi, wow. Hukum-hukumnya juga bukan hukum Islam. Nah, enggak, haram masuk sistem, haram ikut pemilu, ya. Harus tinggalkan pemerintahan. Nah, ini yang kita khawatirkan sekali. Ya. Padahal hukum Islam itu ada di Indonesia. Ada apa enggak? Ada lah. Ya, apa tuh? Hukum KHI namanya nih. Kalau yang kuliah hukum tuh pasti tahu KHI, kompilasi hukum Islam. Hukum nikah, hukum waris sama hukum wakaf. Itu ngambilnya dari bab fikih munakahat ya, fikih mawaris gitu ya. Itu semua fikih wakaf tuh ngambil tuh. Jadi dari kitab-kitab fikih klasik, dari Quran dan Sunnah, dari qaul ulama, istinbat hukum para ulama, kemudian dijadikan hukum nasional. Nah, kompilasi hukum Islam. Itu dia ya. Berarti apa? Berarti ada dong tahun 74 tuh hukum nikah. Tentang pernikahan tahun 74, termasuk nikah harus seagama. Nah, tuh ya, nikah harus dengan lawan jenis kan gitu ya. Nah, itu sekarang yang mulai dibredel ya, sampai pengadilan negeri kemarin kan ngetok membolehkan hukum nikah beda agama. Jadi gitu dia tuh ya. Padahal kita sudah punya kekuatan di sini, tapi bisa-bisanya mau dirubah. Nah, tuh makanya yang kuliah hukum tuh sebenarnya arahnya ke sana tuh, perjuangin nih hukum Islam di Indonesia gitu. Ya, jangan memperjuangkan yang kan hukum itu biasanya membela yang benar, bukan membela yang bayar kan. Ini jadi problem buat kita ini ya. Kayak buat teman-teman kuliah hukum tuh perjuangan tuh. Dulu ada Ustadz siapa namanya yang penemu metode Al-Barqi itu di sini tuh. Oh, sepuh sekali tuh beliau tuh ya. Siapa lupa sayanya. Penemu metode Al-Barqi itu ngomong begini nih, dulu tuh. Beliau bilang gini, "Kamu percuma kamu. Ada fakultas syariah. Kamu kuliah di fakultas syariah tapi tidak memperjuangkan syariah Islam di Indonesia." Wah, ngomong gitu dia ya. Keren banget tuh ya. Kalau kita kan sekarang kan kuliah kan ya supaya mudah dapat pekerjaan lah. Nah, ya kita kan gitu sekarang. Udah bergeser nih. Nah, oke. Artinya ini ekstremis ya. Jangan diikuti nih yang begini nih, ya. Dan itu ada, ya. Jadi jangan sampai teman-teman irsyadiyin tuh terkena pemahaman seperti ini. Ya, karena itu jelas menciderai dan itu nggak sesuai dengan apa yang dibangun, digagas, diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita, Syekh Ahmad Surkati dan lain sebagainya itu. Ya itu nggak mungkin ya. Itu banyak loh tokoh-tokoh dari al-Islamiyah yang jadi orang-orang besar tuh banyak nih. Ya,
banyak banget ya. Saya baru tahu tuh, ternyata Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi itu orang Al-Irsyad tuh, orang Al-Irsyad Al-Islamiyah tuh, kadernya Al-Irsyad Al-Islamiyah, ya, keren banget kan, ya, padahal dia kan bukan orang Arab kan ya, tapi ternyata Al-Irsyad Al-Islamiyah itu nggak harus orang Arab ya untuk bergabung ya. Nah itu yang harus diluruskan tuh di masyarakat tuh, ya. Ya, kita juga nganggapnya, oh ini berarti punya orang Arab. Enggak, semua selain orang Arab boleh kan? Boleh, ya Allah, ya itu, ya itu harus dilurusin tuh. Jadi harus oprek ya, open recruitment gitu ya. Enggak harus etnis Arab dong, boleh gabung ke sini, gitu harusnya, ya harus tuh. Oke, jadi kita akan sepakat katakan bahwa Indonesia itu negara Islam. Ini kita harus sepakati dulu, ya. Kita negara Islam nih, negara Islam, ya. Nah, bahkan kita nanti akan bahas kalau nggak ada Islam, nggak ada umat Islam, nggak ada Indonesia. Wah, itu nih, kan? Kalau tadi orang bilang kamu pilih Islam atau Indonesia, ini Indonesia, Bung. Ya, jangan terlalu fanatik sama Islam. Kita akan bahas nih sekarang. Kalau nggak ada Islam, nggak ada umat Islam, nggak ada yang namanya Indonesia. Wah, ini kan, ya, ini radikal banget nih. Ya. Tapi kita akan bahas ini ya dari pendekatan perspektif sejarah, ya. Karena ini kalau di sekolah waktu kita di SMP, SMA pelajaran sejarah, ini hal-hal begini tuh selalu nggak ada. Entah kurikulumnya emang nggak ada, materi di bukunya juga emang nggak ada, ya terus di mana gurunya yang ngajar juga nggak nyampein kan gitu, ya. Sehingga giro Islam kita ketika membahas Indonesia itu hampir-hampir luntur tuh, ya. Nggak ada. Sehingga akhirnya kita kalau bahas sejarah Indonesia, nah, ya jauh banget itu dengan Islam. Padahal enggak. Indonesia ini kalau mau dirobek ini negaranya ini, itu bertumpahkan darah syuhada kaum muslimin tuh, jangan pernah lupa. Ya. Bahkan Islam sama Indonesia itu sudah melebur menjadi satu. Nah, sehingga kalau kita lihat Indonesia, itu kita lihat Islam. Ya. Kalau pengen tahu dalamannya Indonesia itu berarti ya Islam itu. Gitu. Sekarang kan enggak. Ya. Tadi kalau bicara Indonesia itu, oh Hindu Buddha kan gitu ya. Bicara Indonesia itu Candi Borobudur. Nah, kan itu yang dikenalin tuh. Ya. Hingga akhirnya kita jauh dari Islam itu sendiri. Maka kita akan buktikan bahwa nggak akan ada Indonesia tanpa Islam dan kaum muslimin. Dan ini termasuk membahas tentang pengorbanan umat Islam untuk Indonesia. Karena kan sekarang masih Idul Adha ya. Jadi masih kita bahas pengorbanan ya. Nggak tahu teman-teman sudah korban apa kemarin ya. Jangan korban perasaan lo ya. Nah, repot jadi ya ini. Jangan korban perasaan nih. Teman-teman Irsyadiyin kan walaupun masih studi, yang belum kerja kan sudah bisa korban sendiri kan? Apa ikut orang tua? Wah, kalau ikut orang tua ya harus dirubah loh, tahun depan korban sendiri. Kalau zakat kemarin bayar sendiri kan? Ngumpulin dari uang saku kan gitu. Masa dibayarin orang tua juga? Wah, ini mah terlalu parah itu ya. Itu ya nggak bisa nih ya. Baik, jadi kita akan buktikan dulu. Yang pertama, kenapa kita sebut nggak ada Indonesia kalau nggak ada umat Islam? Karena pertempuran melawan penjajah itu semangatnya semangat Islam. Nah, kita lihat dulu, kita pindah dulu slide-nya ini. Nah, makanya kenapa saya perlu slide tuh ini. Nah, jadi gini, Nusantara ini sebelum Indonesia ada itu pernah jaya loh. Ya. Kapan jayanya? Itu sekitar abad 14 sampai abad 16 itu jaya. Di Nusantara ini pada tahun 1400 sampai 1600 ini jaya-jayanya Nusantara. Kenapa? Karena kemajuannya dari kekuatan ekonomi, dari politik. Kerajaan-kerajaan Islam itu sudah mulai dari Aceh Darussalam sampai Raja Ampat. Nah, Raja Ampat tuh di mana? Papua. Udah pernah ke sana belum? Ya, harus ke sana tuh ya. Daripada ke Singapura, Malaysia, ke sana dulu tuh. Ya. Raja Ampat tuh keren ya. Jadi dari Aceh Darussalam sampai Raja Ampat tuh sudah kerajaan Islam semua.
Rakyat di Nusantara, merdeka, makmur, ya, nggak ada diskriminasi. Karena kalau dulu sebelum kerajaan Islam berdiri di Nusantara, kan kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kerajaan Hindu-Buddha itu kan ada kasta-kastanya kan, ya. Yang paling tinggi Brahmana, Kesatria, Waisa, Sudra, gitu ya. Nah, masyarakat Nusantara tuh kebanyakan Sudra ini yang paling bawah. Nah, masyarakat yang paling bawah itu hidupnya ini untuk melayani 3 kasta di atas. Nah, sehingga mereka hidupnya dipaksa, termasuk dipaksa untuk membangun candi gitu. Ya, jadi candi-candi itu dibangun oleh masyarakat Sudra. Padahal masyarakat itu nggak beribadah di candi itu, enggak. Karena itu adalah tempat ibadahnya kasta yang paling tinggi, Brahmana. Jadi mereka itu disuruh bangun candi. Makanya candi-candi itu kan mesti ada di dalam, bukan di pesisir, ya. Mesti ada di mana, di dalam-dalam gitu ya, di wilayah-wilayah tengah gitu ya. Sehingga masyarakat Nusantara Sudra itu karena nggak pengen bangun candi terus, mereka akhirnya hijrah ke wilayah pesisir. Di wilayah pesisir, nah, pendakwa-pendakwa Islam yang sekaligus dagang dari Arab pada abad ke-7, abad ke-13 tuh dari Gujarat, India itu kita tolak karena sebenarnya sudah dari abad ke-7. Pendakwa Islam dan pedagang itu sampai ke wilayah Nusantara, kemudian mereka timbul komunikasi dengan masyarakat asli pribumi Nusantara gitu ya. Sehingga akhirnya mereka menjalin komunikasi, orang-orang pribumi, masyarakat Nusantara tertarik dengan pendakwa-pendakwa Islam dari segi akhlaknya, dari segi adabnya, dari segi suka tolong menolongnya, suka hidup bersih ya, dari peribadatannya ya. Terus nggak mengenal kasta kan Islam itu kan ya. Semua sama di sisi Allah. Yang membedakan cuma inna akramakum indallahi atqakum kan gitu, cuma ketakwaannya saja. Nah, di sisi lain ketika di masyarakat Hindu-Buddha mereka jadi kasta terendah, sehingga akhirnya masyarakat Nusantara ini banyak yang tertarik masuk Islam, ya, berbondong-bondong masuk Islam. Akhirnya ketika masyarakatnya masuk Islam, rajanya juga ikut masuk Islam. Hindu dan Buddha berubah langsung jadi kerajaan Islam. Itu cepat tuh, sehingga abad 14, abad 16. Abad ke-17 datanglah penjajah. Nah, penjajah kita itu Portugis, Spanyol, Belanda, Jepang. Nah, itu ya. Jadi yang datang-datang awal tuh Portugis sama Spanyol. Nanti abad ke-19 yang datang Belanda. Tuh ya. Habis Belanda baru Jepang gitu. Nah, kita lihat ini. Ketika mereka datang, kan mereka bawa program 3G biasanya kan? Ya. 3G itu apa? Gold, Glory, Gospel. Kalau HP-nya teman-teman sudah 5G semua kayaknya. Nah, 5G belum ada jaringannya. Nah, ketika mereka datang ke sini bawa punya misi ngambil kekayaan, perlebar kekuasaan, gospel. Apa tuh gospel? Singkatan dari God spell. God spell berarti itu firman Tuhan. Nah, mereka mau nyebarin ajaran agama. Nah, itu dia kan. Sehingga padahal Nusantara sudah dari Aceh sampai Papua sudah Islam semua ya. Nah, sehingga muncullah perlawanan-perlawanan. Nah, perlawanannya ini menurut sejarawan karakteristiknya 2. Nih, ya. Jadi perlawanannya itu selalu digerakkan oleh ulama dan melibatkan ulama. Kenapa ulama perlu turun? Kalau ulama turun, berarti rakyat juga turun. Ya. Kalau ulama nggak turun, yang turun cuma tentara penguasa, ya kan? Tapi karena ulama turun, rakyat ini pun juga ikut turun. Ya. Jadi perang melawan penjajah itu ada dukungan rakyat. Dan pemimpin real di masyarakat itu adalah ulama. Ya. Iya dong. Ya. Kalau misalnya tentara itu hanya patuh sama komandan, ya. Coba aja lihat aja di mana di Ukraina tuh.
Yang perang kan tentaranya, yang gitu ya. Rakyatnya, ya mending kabur lah, gitu ya. Kalau kita jadi warga Ukraina gimana? Ikut perang apa kabur? Ya. Perang apa kabur ya? Ya, kalau ikut perang mati syahid gak ya? Ya, itu jadi problem juga itu. Ya, jadi itu dilibatkan ulama. Terus ketika mereka perang, mereka itu mengatasnamakan perangnya itu perang sabil. Nggak ada bela Indonesia, Indonesia belum ada. Ya. Merdeka atau mati, nggak ada pembahasan itu. Mereka udah merdeka kok, nggak ada. Ya. Demi NKRI, belum ada NKRI ya. Ya, itu dia. Nah, mereka mengatasnamakan perang lawan penjajah itu spiritnya apa? Spiritnya adalah jihad fi sabilillah. Ini perang suci. Motivasinya adalah motivasi agama. Tujuannya bukan kepentingan diri, tapi untuk menjaga agama Allah dan kemaslahatan umat. Nah, sehingga kita melihat perlawanan sebelum abad ke-19 itu yang melawan penjajah mesti umat Islam. Yang pertama Sultan Fattah, ini Raden Patah. Nah, ya, Sultan Fattah. Ini juga nih melawan Portugis, ya. Sultan itu otomatis Islam dong. Ya, Sultan, gitu ya. Terus Sultan Khairun, Sultan Babullah di Ternate, ya. Kemudian Sultan Agung Mataram nih lawan VOC, gitu ya. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa yang ada di Banten tuh, sampai jadi kampus tuh, ada kampus Untirta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa itu untuk mengenang, nah gitu ya. Kalau di kita kan enggak, ya. Kita kan UNER, Universitas Airlangga kan gitu ya. Siapa Airlangga nggak tahu balik kali ya. Ya, siapa juga Airlangga itu? Islam mah bukan tuh, bukan ya. Airlangga bukan Islam. Ya, bukan Islam. Harusnya kita tuh Universitas Bung Tomo harusnya ya. Ya, tapi nggak ada. Ya, nggak ada Bung Tomo itu. Sultan Hasanuddin ya di Makassar tuh. Ya. Jadi sultan-sultan ini yang lawan Portugis Spanyol. Begitu belum selesai sama Portugis sama Spanyol, datanglah pedagang. Wah, ya VOC namanya. Ini pedagang. Jadi VOC datang ke sini itu sebetulnya bisnis, ya. Tapi bisnisnya bawa tentara, gitu, ya kan? Ngomongnya mau mensejahterakan masyarakat Nusantara, nah, ya, mau ngajak untung, tapi ternyata mentung, nah, gitu ya. Akhirnya kita buntung, akhirnya gitu ya. Nah, tadi ya, ini VOC itu, ya, itu, ya kan. Nah, VOC itu pinter, itu yang diajak kerjasama rajanya dulu tuh, ya, rajanya dikasih utang, nah, gitu ya. Rajanya harus ikut sama VOC, ya. Jadi akhirnya VOC ini perusahaan dagangnya Belanda, tetapi didukung oleh tentaranya Belanda, pemerintah Belanda itu. Jadi abad ke-14, 16, 17, 18 lawan Portugis Spanyol, 19 tuh lawan Belanda. Tuh kan, ya, muncullah perlawanan Cut Nyak-Dien. Nah, ini dia. Ini jelas ngelawan penjajah Belanda, spiritnya spirit Islam lagi. Ya nggak ada tuh. Bela Indonesia. Indonesia aja belum ada. Ngapain mau ngomong Indonesia? Indonesia itu ada nanti 1928, Sumpah Pemuda itu. Ya, itu baru mulai muncul pertama kali nama yang diusulkan Indonesia itu 1928. Jadi sebelum itu nggak ada penjajah kita. Demi Indonesia merdeka, nggak ada. Indonesia yang nggak ada. Ya belum ada ya. Tapi yang spiritnya jihad. Nih Cut Nyak-Dien, ya. Tuh. Terus Perang Aceh ini termasuk perang paling lama, dan perang paling lama tapi tetap kalah juga, ya. Karena apa? Karena ada ini, nih. Ini foto sejarah nih asli ya, cuman diwarnai saja sekarang. Aslinya nggak ada warnanya. Ini Belanda itu kan negaranya kecil, cuman seperti Jawa Barat loh Belanda itu. Nah Jawa Barat itu kan kecil ya. Lu masa negara sebesar Jawa Barat bisa menguasai negara kita ratusan tahun kan gitu? Kan pasti masyarakatnya sedikit, tentaranya juga pasti lebih sedikit lagi kan. Kok bisa mereka lama sekali di sini? Ternyata tentara dari pribumi. Nah, terkenal dengan nama tentara Marsose. Nah, tentara-tentara ini dibayar, digaji oleh Belanda. Tugasnya apa? Tugasnya untuk memerangi saudara sebangsanya sendiri. Jadi teman-teman kalau lihat yang diinjak-injak jenazah jasad di bawahnya itu mujahid-mujahid Aceh. Ya, itu dia.
Sedangkan jadi mereka tuh dibantai oleh saudara sebangsanya sendiri, pengkhianat bangsa. Maka disebut londo ireng mereka itu. Ya, mereka bukan londo, tapi mereka pengkhianat. Ya, itu dulu ya. Jadi banyak pengkhianat bangsa dulu itu yang lebih pro kepada penjajah dibandingkan saudaranya sendiri. Itu dulu pengkhianat bangsa dulu. Kalau sekarang saya nggak tahu. Masih ada apa enggak ya? Wallahu alam. Nah, terus turun peran padri. Nah, itu ya. Ini juga ini ya. Tuanku Imam Bonjol. Islam. Perang Batak. Nah, perang Batak ini Sisingamangaraja ini dua versi sejarahnya. Ada yang bilang Sisingamangaraja Kristen, ada yang bilang Sisingamangaraja Islam. Ya, saya lebih condong beliau ini Sisingamangaraja ini Islam, ya. Jadi bukan Kristen karena ketika perang Batak dibantu oleh Aceh Darussalam dan saat itu Belanda kolaborasi dengan para penginjil. Ya, kalau misalnya Sisingamangaraja Kristen kan harusnya kan satu agama gitu ya. Satu agama ngapain perang gitu mestinya ya. Artinya ada alasan apa gitu. Terus ngapain Aceh bantu juga ya. Jadi banyak motif-motif lain yang akan diperdebatkan. Terus Sultan Mahmud Badarudin. Nah, ini juga nih ya. Ini ngelawan Belanda, lawan Inggris. Nah, di Palembang ya. Termasuk perang Jawa. Perang Jawa siapa nih tokohnya? Pahlawannya? Hah? Thor. Bukan ya, kalau Thor itu mah Avengers tuh ya, itu pahlawan palsu gitu ya. Siapa ya perang Jawa? Perang Jawa itu Pangeran Diponegoro. Ya, ya. Nih, teman-teman Irsyadiyin perlu tahu nih, perlu jalan-jalan ke sana ke Napak Tilas. Jadi beliau ini sebenarnya adalah anak raja. Tapi karena dia ngelihat Belanda semena-mena, beliau akhirnya keluar dari kerajaan itu. Ya, malah nyantri sama Kiai Mojo dan kemudian malah melawan Belanda. Jadi sebenarnya beliau ini hidupnya enak sebenarnya, tapi karena beliau nggak rela penjajah-penjajah itu minum minuman keras, main wanita, menodai kehormatan kerajaan dan menodai agama, mengapling tanah-tanah rakyat ya. Akhirnya beliau bangkit melawan penjajah ya. Tapi narasinya yang dibawa ke sini Pangeran Diponegoro itu perang karena masalah tanah, enggak ya. Masalah agama semuanya itu jihad fisabilillah ya. Terus di Banjar ya, perang Pangeran Antasari itu. Terus ini Thomas Matulesi. Ini di Patimura dibilang Katolik, enggak ya. Emang dua versi sejarahnya. Saya lebih condong Thomas Matulesi Patimura ini nama aslinya Ahmad Lusi. Ya. Dan dia spiritnya adalah spirit jihad fisabilillah. Jadi pahlawan-pahlawan kita sebelum abad ke-19 itu semuanya mayoritas Islam. Ya. Dan mereka melawan penjajah itu dengan semangat Islam. Ya. Saya katakan kalau Indonesia mau dibelah ya, bertumpahkan darah syuhada. Yang mereka itu melawan penjajah dengan spirit Islam. Oke, kita lanjutkan. Terus ketika Jepang gimana? Sama. Nih, Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah. Sebelum ada TNI, ya, TNI itu salah satu elemen penting di dalam TNI, tubuh TNI itu ada Kanil, ada laskar-laskar ini. Kanil itu adalah bekas tentaranya penjajah Belanda. Tentara peta, tentaranya Jepang ya. Tapi ngambilnya dari mana? Dari laskar-laskar ini, laskar-laskar yang diambil dari pondok pesantren ya. Maka pemberontakan lawan Jepang itu juga dipimpin oleh kiai. Di Blitar ya kiai, di Cilacap kiai, di Aceh guru ngaji, di Pondok Pontianak pondok pesantren, di Jawa Barat ini terkenal Kiai Zainal Mustafa. Ini aja yang kita bahas. Kenapa? Karena ketika Jepang datang, Jepang mewajibkan rakyat itu harus seikiri. Ya. Apa seikiri itu? Nah, ya. Kalau yang bunuh diri itu apa? Harakiri. Ini kayaknya suka jadi wibu semua ini. Seikiri ini kan membungkukkan badan kepada kaisar, titisan dewa matahari kan begitu ya. Maka nggak mau nih Kiai Zainal Mustafa nggak mau. Kenapa? Ini kan syirik ini.
Masa saya membungkukkan badan kepada selain Allah? Wah, nggak mau saya, ini syirik ini ya. Inna syirka la dzulmun adzim, gitu ya. Nggak mau. Akhirnya gimana? Rontak lawan penjajah. Daripada saya berbuat syirik, saya lebih baik melawan penjajah. Wih, keren banget tuh. Luar biasa ya. Walaupun kalah ya, tapi kan syahid ya kan. Dan kalau kita bicara masalah perjuangan, kita jangan bicara kalah menang dulu ya. Karena sejak Sultan Fatah sampai ke Patimura, semuanya kan kalah itu, ya kan? Ya. Tapi kan mereka menang dalam perjuangan ya. Jadi kalau masalah kalah menang itu biar urusan Allah lah ya. Yang penting kita itu berada di posisi mana. Kamu tuh tetap berjuang atau kamu malah melemahkan perjuangan, atau kamu netral saja tuh. Kita harus tahu posisinya itu. Kalau mau menang terus ya kita nonton Avengers saja gitu ya. Itu pasti menang ya. Walaupun sempat kalah sama Thanos ya. Tapi kan nanti menang lagi. Ya. Nah, kita lihat nih. Ini merdeka, sekarang merdeka nih. Udah merdeka nih. Ya. Habis merdeka ya. 3 bulan kemudian nih. Kan merdeka bulan Agustus tahun 45 ya. Ini 3 bulan kemudian nih. Ya, di pelabuhan itu datang siapa yuk? Bulan November tuh. Wah, arek Surabaya harus tahu nih ya. Gak tepat tuh, kurang tepat. Kurang tepat tuh. Tentara apa yang datang nih? India ya, belum ada Pakistan tuh ya. India, apa itu? Ya Inggris ya, Belanda ya, India juga datang ya. Tapi mereka tergabung tentara apa namanya? Hah? Kan mereka baru menang perang dunia kedua sih. Nah, sekutu. Ya. Kenapa kita perlu sebut sekutu? Karena ini aliansi. Ya. Ini bukan satu negara. Ini banyak negara gabung. Dan mereka baru saja menang perang dunia kedua ngelawan Hitler, Nazi. Ya, coba lihat dokumenternya. Karena dokumenter perang dunia 1 kedua itu ada di YouTube, bisa dilihat. Dan itu nyata loh. Itu dokumenter nyata gitu. Biar kita tahu tuh bagaimana peperangan zaman dahulu itu. Nyata banget tuh. Hitler tuh ditakuti, kalah. Ya. Yang ngalahin sekutu, aliansi. Ya. Habis menang perang dunia kedua, kita tiba-tiba mampir ke pelabuhan Tanjung Perak. Kita 3 bulan baru merdeka loh ini. 3 bulan baru merdeka. Sekutu mampir. Kalau lihat ya, Pak Ruslan Abdul Ghani. Pak Ruslan Abdul Ghani itu termasuk perwira polisi tentara yang ada di Surabaya. Itu bingung, Pak. Nelpon Bung Karno gitu ya. Ke Jakarta kan? Gimana ini? Baru merdeka. Kok tiba-tiba ada tentara sekutu datang? Ya. Gimana Bung Karno? Wah, gimana coba? Kalau kita jadi Bung Karno gimana? Mau jawab apa lo? Ya. Bung Karno aja bingung. Ya. Ya kenapa? Baru 3 bulan merdeka. Kemudian tentara sekutu datang, baru menang perang dunia kedua. Kita bisa apa lawan sekutu? Ya. Udahlah Pak Ruslan, apa yang mereka pinta sudah kita penuhi saja. Daripada bonyok, ya. Persenjataan lengkap darat, laut, udara. Ya. Tentara dengan tanknya ada, pesawat tempur yang nonton Top Gun Maverick itu loh, ya kan? Tentara itu pesawat tempur itu angkatan laut tuh. Kapalnya kapal perang, rudal ditembakkan tuh. Wah, kita ya punya apa? Maka Pak Ruslan nggak bingung, Pak Ruslan sudah. Ya, disitulah lahir Bung Tomo, disitulah hadir Bung Tomo. Bung Tomo ini termasuk pimpinan tentara pemberontakan rakyat lawan Jepang waktu itu. Ya. Tapi Bung Tomo sebelum teriak-teriak Allahu Akbar di radio itu, ya, itu perlu juga tuh main-main ke Tugu Pahlawan, teman-teman Irsadiyin tuh, ya, supaya kita bisa menjiwai nih. Surabaya ini nggak main-main tuh, ya. Nah, sowan dulu ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Memang beliau ini posisinya adalah Rois Am Nahdlatul Ulama. Tapi di sisi lain, beliau itu pimpinan MIAI, ya, pimpinan Majelis Islam A'la Indonesia, MUI-nya saat ini, ya. Dulu namanya MIAI. Nah, MIAI ini semua ormas umat Islam gabung di situ. Pimpinannya beliau. Ya. Sehingga ketika beliau mengeluarkan resolusi jihad,
Itu kapasitas beliau memang sebagai pimpinan umat Islam dan pimpinan Nahdlatul Ulama. Ya, walaupun memang lebih sering diklaim sebagai Nahdlatul Ulama kan begitu ya. Sehingga Nahdlatul Ulama merasa berjasa banget mempertahankan ini. Ya kita nggak boleh memungkiri ya. Kita jawab iyalah gitu ya. Memang kenyataannya iya, tapi jangan lupa elemen umat Islam lain juga ikut berjuang. Karena sebenarnya bulan akhir Oktober itu juga ada Kongres Umat Islam. Dan Kongres Umat Islam ini juga memutuskan untuk mendukung fatwanya resolusi jihadnya Syekh Hasyim Asy'ari. Sehingga dari Kongres Umat Islam itu berangkat menuju Surabaya untuk ikut berjuang. Jadi artinya ini di atas nama umat Islam lah. Kita lihat ya apa bunyi resolusi jihadnya itu. Ini yang sering dipublikasikan. Ya kan? Karena tadi kan Bung Karno udah angkat tangan kan. Tapi kata Syekh Hasyim Asy'ari memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangan, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya apa? Negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Jadi itu fatwanya itu. Ya. Berarti ini jihad fi sabilillah, untuk bela negara juga bela agama gitu. Ya. Dulu tuh nyatu. Bela negara itu bela agama itu juga bela negara. Jadi umat Islam itu sudah otomatis ya. Untuk membela agama jelas membela negara. Ya. Sekarang aja coba dibenturkan. Coba dipisah antara negara dengan agama. Itu orang-orang sekuler yang begitu. Nah akhirnya, tapi ingat loh ya, selain ini itu ada fatwa jihad. Tadi kan resolusi jihad. Fatwa jihad ini sering tidak dipublikasikan. Coba kita lihat fatwa jihadnya ini. Berperang, menolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak. Coba ya, laki-laki, perempuan, anak-anak, fardu ain. Wajib. Siapa itu? Radius 94 km dari Tanjung Perak, tempatnya musuh. Berarti mana? Sampai Malang. Malang ke sini, laki, perempuan, anak-anak, punya senjata, enggak punya senjata, hukumnya wajib berangkat untuk jihad fisabilillah. Ya. Itu yang membuat area-area Surabaya dan sekitarnya, mereka walaupun yang dilawan itu sekutu, darat, laut, udara, kekuatan tempur lengkap, kita cuma modal apa? Bambu runcing. Ya kan? Itu udah pasti mati itu kan, gitu ya. Ini memang udah harga mati, ini kontrak mati sebenarnya, ya. Tapi kenapa tetap berangkat? Karena ini bagian jihad fi sabilillah. Ya. Iskariman au mutsyahidan. Itu aja dia. Itu mulia atau mati syahid? Ya. Kalaupun saya mati syahid, nggak ada masalah. Saya memperjuangkan negara dan agama. Itu dulu begitu. Sekarang kalau kita ngomong jihad, ya. Itu sudah dianggap hati-hati nih ya, radikal, intoleran, teroris dan lain sebagainya. Negara ini tuh ditegakkan, diperjuangkan dengan jihad. Ya, nggak mungkin nggak kayak begitu. Makanya kita lihat nih, Jenderal Sudirman ini jenderal pertama nih di Indonesia nih. Ini tokohnya Muhammadiyah, nih, tokohnya umat Islam nih Jenderal Sudirman ini, kan? Dalam peristiwa agresi militer Belanda itu. Nah, maka saya katakan tadi tidak ada Indonesia tanpa Islam dan kaum muslimin, karena pertempuran melawan penjajah itu dengan semangat Islam. Patimura dan Sisingamangaraja itu adalah muslim. Ya. Nah, setelah itu perjuangan politik dan nasionalisme Indonesia dipelopori oleh gerakan Islam. Nih, coba ini belum tak buka filenya sih. Tak buka kan. Coba tahu ada nih. Kalau ada, kalau nggak ada ya F4 duplicate ada ya nggak ya? Mudah-mudahan ada ya. Nah di sini. Bab 11 kalau salahnya. Kan Indonesia merdeka tahun 45 ya, 45 merdeka ya. Kita lihat sekarang.
hadirnya, nah ini dia. Nih, Gerakan Kebangkitan Nasional nih. Siapa dulu yang bangkit nih? Ya. Jadi yang bangkit tuh pertama kali tuh gerakan-gerakan Islam. Kalau nggak Islam nggak bisa bangkit nih. Siapa dulu yang bangkit pertama kali? Kita lihat nih. Nih tahun 1905 namanya Sarekat Islam. Tuh. Ya, Sarekat Islam 1905. Nanti dari Sarekat Islam ini jadi Sarekat Dagang Islam. Nah, dan termasuk dari etnis Arab itu ya. Itu dari etnis Arab itu juga gabung awalnya ke Sarekat Dagang Islam dulu. Ya. Jadi artinya dalam masalah usaha bisnis segala macam, karena kan Belanda itu kan pintar ya, Belanda penguasa, kemudian untuk yang menjalankan usaha itu dari etnis Cina waktu itu ya, ini cerita sejarah saja. Kemudian yang jadi kacung itu adalah pribumi kan gitu ya. Nah, maka Haji Samanhudi nggak mau. Kita dirikan SDI, Sarekat Dagang Islam. Dari umat untuk umat, perputaran ekonomi itu hanya kepada sesama umat Islam gitu. Sekarang terkenal dengan nama BMF, Buy Muslim First gitu ya. Jadi kalau kita belanja itu harus sesama umat Islam. Itu jangan lupa tuh ya. Tuh dulu. Nah, dari SDI ini baru kemudian lahir yang namanya Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam ini 1911 resminya. Nih tokonya, Hos Cokroaminoto, Haji Umar Said Cokroaminoto. Ini ada rumahnya di Penele nih. Boleh main-main ke sana. Ini bapak bangsa, guru bangsa. Semua tokoh-tokoh nasional tuh muridnya beliau nih. Ya. Beliaulah orang pertama yang mengajak kita itu harus self-based tour, dia. Self-based tour. Nah, self-based tour. Maksudnya apa self-based tour ini? Kita harus merdeka sendiri. Ya. Kita harus merdeka sendiri, maka Sarekat Islam mendukung kita itu harus merdeka politik. Terlepasnya umat Islam dari penjajahan, merdeka politik, terciptanya kemerdekaan sejati. Nah, jadi sebelum SI nggak ada orang yang ngomong, ayo kita merdeka dari Belanda, nggak ada. Ya, nggak ada itu. Ya. Jadi SI yang mengawali. Nah, dari tokohnya siapa? Hos Cokroaminoto, Sarekat Islam. Kemudian didukung habis Sarekat Islam siapa? Habis Sarekat Islam Muhammadiyah. Kan tadi SI 1911. Muhammadiyah 1912. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ini kali ini nggak perlu dibahas lah ya. Udah tahu Muhammadiyah sampai sekarang kan kiprahnya seperti apa ya. Habis 1912, kemudian 1913. Aisyah tahun berapa ya? Aisyah itu 1913 ya. Tapi pengukuhannya tanggal 1915 tuh ya. Itu dia ya. Terkenal dengan nama ini Al-Jam'iyah Al-Khairiyah gitu ya. Nanti kemudian jadi Jamiatul Khair kan gitu. Nah, ini Al-Irsad nih. Al-Irsad ya, udah tahu nanti kita akan bahas khusus nih tentang perannya orang-orang Arab untuk Indonesia ya. Tokohnya kan Syekh Ahmad Surkati. Nah, nanti kemudian 1923 Persis. Jadi pembaharu di Indonesia itu trionya itu Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah, Syekh Ahmad Surkati Al-Irsad, Hasan Persis Persatuan Islam tuh dia. Ini tokoh trio pembaharu di. Ini mereka ini yang kemudian membangkitkan untuk merdeka dari Belanda. Baru nanti 1926 dari kalangan tradisionalis berdiri yaitu Nahdlatul Ulama 1926. Ini belakangan emang NU ini belakangan 1926 ya. Karena awalnya nggak ada niatan bikin organisasi, tapi akhirnya bikin juga. Ya, kalau 1927 itu Persebaya, jangan lupa ya. Nggak penting juga Persebaya itu. Nah, ini kita kembali ke sini ya tadi ya. Jadi perjuangan politik dan nasionalisme itu dipelopori oleh gerakan Islam nih. Artinya begini, kan ormas Islam tuh lebih dulu lahir daripada Indonesia kan gitu ya. Berarti negara Indonesia itu dianggap anak.
bagi ormas Islam tuh jangan lupa loh. Ini beda sama Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ikhwanul Muslimin di Mesir itu lahirnya setelah pemerintahan Mesir. Nah, terus Ikhwanul Muslimin itu gaungnya, kiprahnya itu ngalah-ngalahin pemerintahan Mesir tuh, ya kan? Nah, akhirnya lama-kelamaan dicurigai, nah gitu ya. Maka pemerintahan Mesir bertindak represif terhadap organisasi Ikhwanul Muslimin tuh, sampai sekarang munculnya fitnah dan segalanya, termasuk sekarang dianggap itu organisasi teroris ya. Nah, tapi di Indonesia ormas-ormas Islam ini ya, Sarekat Islam ya, Muhammadiyah ya, Persis ya, Al-Irsyad ya, NU, ini ormas Islam inilah yang melahirkan Indonesia. Karena mereka lahir lebih dulu daripada Indonesia. Jadi negara ini tuh dianggap anak oleh ormas Islam tuh. Ya. Makanya kan agak lucu kan gitu ya. Kalau kemudian negara ini nggak menghormati ormas Islam tuh lucu ya. Nggak berani ya. Atau kita disuruh milih, kamu milih mana? Islam apa Indonesia? Lu gimana sih ya? Indonesia tuh lahir dari Islam. Kalau nggak ada Islam nggak ada Indonesia tuh ya. Jadi kita lahir tuh ya. Cuma kadang-kadang anak itu kan bandel kan gitu ya. Ini kadang-kadang harus dijewer kan. Nah, baik. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ya. Ini udah waktunya udah mau habis nih. Mana nih? Nah, ini udah merdeka nih. Nah, ini Jamiatul Khair dulu lah, ya kan? Ini kan sekolah yang pertama lah, ya. Jadi sebelum Muhammadiyah berpikiran buat sekolah itu Jamiatul Khair duluan ini yang ada ini ya. Dan ini dari kaum muslimin ya, etnis Arab tuh, ya. Jamiatul Khair ini nanti. Ini yang kemudian Syekh Ahmad Surkati, bukan orang asli sini tuh beliau. Sudan kan ya? Dari Sudan diundang buat ngajar di sini. Ya, nanti kemudian beliau malah ada perselisihan karena Jamiatul Khair itu lebih kepada Yaman, Alawiyin kan gitu ya. Nah, itu dia akhirnya beliau dirikan Mahat Ali Al-Irsyad. Nah, itu dia. Baru kemudian jadilah Ormas Al-Irsyad Al-Islamiyah. Teman-teman lebih paham lah. Oke, baik. Tapi kita tidak pungkiri Jamiatul Khair ini berkumpul dan didukung oleh elemen umat Islam. Karena ini sekolah pertama Islam yang ada di Indonesia. Ya, sebelum Muhammadiyah nanti bikin banyak. Nah, kita lihat nih peran nih warga keturunan Arab kan gitu ya. Banyak ini orang sentimen sama Arab ini ya, dibilang kadrun dan lain sebagainya. Dia perlu tahu tuh ya, bahwa sumbangsi orang Arab di Indonesia ini nggak main-main ya. Bahkan kalau orang Arab nggak kesini, Indonesia nggak ada yang masuk Islam, jelas tuh. Karena yang mendakwakan Islam abad ke-7 pertama kali di Nusantara itu dari Arab. Ya, bukan dari India abad ke-13, enggak. Abad ke-7 Islam sudah masuk ke sini, dan itu pendakwah pedagang dari Arab. Ya, makanya orang-orang Arab itu sudah lama melebur di sini sehingga mereka kemudian menikah dengan orang pribumi. Ya udah melebur jadi satu. Ketika orang-orang Arab ini ditawari oleh Belanda supaya naik kelas, nggak mau orang-orang Arab ini. Ya, kan Belanda itu kan melabeli pribumi itu dianggap inlander gitu. Ya. Itu jelek tuh sebenarnya itu warga pribumi itu, status kasta sosial paling rendah kalau disebut inlander. Nah, yang etnis Cina, etnis Eropa, ya, etnis Asia, etnis Eropa level paling tinggi, etnis Asia level paling nomor 2. Ya, orang Arab ditawari naik etnisnya, nggak mau, ya, karena orang Arab menganggap masyarakat Indonesia ini sebagai ahwal gitu ya. Ini saudara nih dari pihak ibu, sehingga orang Arab tuh nggak mau naik level, tapi mau levelnya bersama dengan masyarakat pribumi. Ini nggak boleh dilupakan tuh. Ya, hingga dari dulu udah banyak nih perjuangan orang-orang Arab untuk Indonesia. Ya, dan itu dengan semangat Islam. Apalagi nih AR Baswedan, wah, ya, itu nggak main-main nih yang Baswedan nih ya. Ini ya. Jadi termasuk peran pentingnya itu bawa dokumen tentang pendukungan kemerdekaan resmi dari Mesir. Ya, itu yang bawa adalah Pak AR Baswedan ini. Ya. Dan itu luar biasa loh, karena kan di imigrasi, di pesawat segala macam ini dicurigai, dan Belanda sudah main kontak. Jangan sampai Indonesia ada dukungan dari negara lain.
Ya, kalau ada itu berbahaya. Yang bawa dari Mesir ke sini, yang bawa ini Air Baswedan. Nah, tuh ya. Jadi nggak main-main nih beliau ini. Ya. Sampai beliau mendirikan PAI, Partai Arab Indonesia. Dulu ada tuh Partai Arab Indonesia. Tapi nanti PAI ini melebur gabung ke Masyumi. Ya. Nah, jadi artinya orang-orang Arab di Indonesia ini juga berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Ya. Baik, kita ingat dulu. Ini Piagam Jakarta tahun 45, tanggal 21 Juni, ya. Itu bunyinya ada begini nih. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi setiap pemeluknya. Tuh ya. Tuh. Jadi kita jangan lupa bahwa rumusan Pancasila itu 29 Mei dari Pak Ibu Muhammad Yamin, 31 Mei dari Pak Supomo, 1 Juni dari Bung Karno. Ya, dari Bung Karno ini ketuhanannya taruh di bawah 1 Juni tahun 45. Ya. Sedangkan Piagam Jakarta yang disepakati oleh semua elemen itu 22 Juni 45. Pasal satunya, sila pertamanya itu bunyinya begini. Ada syariat Islamnya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi setiap pemeluknya. Jadi kan ketika dasar negara ini mulai dirumuskan, itu ada perdebatan. Ya, masing-masing pengen mengeluarkan idenya. Ya, sama Bung Karno dikumpulkan, yang pro sama kontra dikumpulkan jadi panitia kecil, panitia 9, rumuskan dasar negara kita. Lahirlah Piagam Jakarta, kesepakatan antara semua elemen bangsa. Piagam Jakarta ini disepakati, yang sila pertamanya ada syariat Islamnya. Ini dipakai sampai tanggal 17 Agustus kita merdeka. Ya. Tapi 18 Agustus ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 7 kata dihapus diganti menjadi 3 kata. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada alasannya, tapi alasannya sampai sekarang masih misteri kebenarannya. Ya. Karena harusnya ini udah disepakati, diketok nih, sepakat. Tiba-tiba muncul ada yang protes loh. Ini sudah disepakati semua elemen, jangan protes lagi. Tiba-tiba ada yang protes. Jadi ceritanya Bung Hatta ditelepon sama perwira Jepang. Sebagian masyarakat Indonesia wilayah timur nggak mau bergabung Indonesia kalau masih pakai sila pertama itu. Oke lah, umat Islam akhirnya berkorban. Korbannya apa? Berkorbannya 18 Agustus 7 kata dihapus jadi cuma 3 kata. Ini pengorbanan umat Islam loh. Kenapa? Karena kalau umat Islam nggak berkorban, kita nggak merdeka. Terus terang, ya, kita akan terus konflik. Ya. Tapi umat Islam luar biasa. Kita yang berjuang yang paling besar, kita yang berjuang yang paling banyak, kita yang punya andil paling besar, ya. Kita sudah sepakat ini Piagam Jakarta diminta coret, kan gitu ya. Kita pun legowo demi persatuan, kesatuan, kemerdekaan Indonesia, nggak apa-apa dicoret lah. Nah, ini pengorbanan, jangan lupa ini. Karena kalau ini umat Islam nggak mau saat itu, mungkin Indonesia nggak seperti ini sekarang. Jadi pengorbanan. Ya. Nah, kita berkorban umat Islam itu supaya dihapus 7 kata jadi 3 kata. Apalagi tahu nggak? Kamu 45 kita merdeka kan? 47, 48 kan ada agresi militer Belanda kan? Tuh. Belanda tuh nggak rela kita merdeka, nggak mau Belanda, makanya ada agresi militer Belanda tahun 47, 48. Tahun 50 itu ada konferensi meja bundar, ya, supaya jangan diselesaikan lewat perang lagi, tapi diselesaikan lewat konferensi. Nah, disinilah muncul NKRI. Waktu kita tahun 45 merdeka, nama kita itu masih RIS, Republik Indonesia Serikat. Tahun kapan kita jadi NKRI? Tahun 50. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa itu penggagasnya? Ini loh penggagasnya. Muhammad Nasir. Dari Persis, ini ulama umat Islam, Perdana Menteri Indonesia pertama kali. Pak Nasir inilah pertama kali yang ngelobi semua wilayah di Nusantara ini, yuk kita ngelebur jadi satu supaya kita merdeka sama-sama dengan satu nama dan supaya Belanda tidak mengacak-ngacak kita. Ya, sepakat mereka. Akhirnya dari Sabang sampai Merauke, gitu ya. Nanti ada yang menyusul lah.
seluruh wilayah Nusantara ini sepakat jadi NKRI. Nah, NKRI itu yang menggagas, yang memunculkan itu siapa? Umat Islam lagi-lagi, Pak Nasir. Ya. Ya. Ini artinya apa? Kalau bicara NKRI, NKRI ini yang melahirkan juga dari umat Islam. Kok sekarang kamu pilih mana? NKRI apa Islam lu? Bingung gitu ya. NKRI itu lahir dari Islam, ya. Kalau nggak ada Islam, nggak ada NKRI, gitu harusnya. Ya, NKRI harga mati loh. Iya memang Islam harga mati, ya. Ini Pak Nasir nih luar biasa ini, ya. Jadi beliau nih dapat penghargaan Arab Saudi juga. Nah, 45 ke 60 partai yang paling banyak untuk berkiprah di negara kita dan yang memenangkan pemilu itu partai Islam, namanya Masyumi. 15 tahun awal, tahun 45 sampai tahun 60. Itu masa-masa awal Indonesia merdeka. Susah Pak? Enak tuh? Susah. Nah, yang susah-susah ini siapa? Partai Masyumi. Makanya kiprahnya banyak, ya kan? Muhammad Nasir jadi Perdana Menteri, Muhammad Rum Mendagri, dikenal diplomat ulung, delegasi Indonesia perundingan dengan Belanda, Masyumi yang menggodok RUU anti korupsi, Safruddin Prawinegara, pakar ekonomi, menjadi pimpinan PDRI, pimpinan darurat Republik Indonesia, ketika Soekarno-Hatta dan beberapa menteri ditawan oleh Belanda, ya kan? Jadi kita pernah ada namanya PDRI, pemerintahan pimpinan darurat Republik Indonesia, karena Bung Karno, Bung Hatta ditahan oleh Belanda. Supaya Indonesia tetap ada, kita dirikan negara PDRI. Itu pimpinannya Safruddin Prawinegara dari Masyumi. Begitu sudah lepas, dikembalikan lagi ke pemimpinan ini, ya, gitu ya. Itu pengorbanan tuh, ya kan? Kalau nggak mau berkorban nggak bisa itu. Nah, pada pemilu 95, Masyumi membuktikan diri sebagai partai Islam terbesar. Masyumi mendapat dukungan suara terbanyak 10 dari 15 daerah pemilihan di seluruh Indonesia. Kalau dulu pemilu tahun 55, ya, itu pemilunya itu masyarakatnya yang mendorong, kamu aja yang jadi pemimpin gitu. Masyarakat yang membiayai yang calon yang diusungnya. Itu tahun pemilu 55. Maka disebut pemilu tahun 55 itu terbersih di Indonesia karena benar-benar murni dorongan dari masyarakat Indonesia. Dan itu yang menang adalah partai Masyumi. Gabungan semua elemen umat Islam sebelum berpecah, gabung semua di situ Masyumi. Ya. Wah, itu pengorbanan luar biasa itu. Pak Nasir tuh sampai tembelan, ya kan, naik sepeda engkol. Waduh, ya. Nggak Perdana Menteri padahal, ya, waduh, ya, itu luar biasa tuh. Teman-teman perlu baca tuh, belajar dari Partai Masyumi, ya, atau ada buku lagi Hutang Republik pada umat Islam. Wah, itu banyak tuh, ya. Supaya kita jangan dilupakan tuh, dan jangan sampai kita tuh dipisahkan antara Islam dengan Indonesia. Ini kurang ajar banget tuh. Ini dekat presiden ya. Nah, sekarang teman-teman, kita tuh cuma disuruh berjuang, berkorban, itu naik haji. Nah, itu kan kan mudah nih ya. Kalau dulu kan mereka berkorban harta, nyawa, pikiran, tenaga, darah gitu ya. Sekarang kita harta doang sama fisik. Nah, naik haji itu berapa sih? 2015 30 juta. 2022 45 juta. Ya, tapi kalau daftar sekarang berangkatnya menurut urutan 29 tahun. Ya. Bahkan ada yang bilang 100 tahun. Ya, kalau teman-teman daftar umur 50, berangkatnya umur 80 tahun. Nah, gitu, ya. Maka daftarnya sekarang aja, jangan lama-lama. Ya. Ada yang lebih cepat nih, ya. Haji khusus itu 9.000 US dollar. Itu kurang lebih, kalau tadi 45 juta ya, ini 133 juta. Tuh korban sekarang tuh ya. Ini 7 tahun baru berangkat. Ya. Ada yang langsung berangkat, namanya apa itu? Lagi ramai sekarang. Haji Furoda ya, itu 350-an juta langsung berangkat ya. Tapi itu hati-hati, itu ada yang resmi, ada yang nggak resmi itu. Hati-hati itu ya. Paling enak ini sebenarnya Haji Plus, 7 tahun aja berangkat. Oke, nggak berat nih naik haji, oke lah ya. Kita korbannya korban hewan saja nih. Kemarin berapa nih teman-teman, boleh nggak? Berapa itu? Urunannya berapa? 3 juta ya? 1/7 3 juta ya? Oke ya. Bagi teman-teman yang masih kuliah mungkin berat nih 3 juta kan? Harus nabung dulu. Saya kasih solusi, kurban di luar negeri. Ini negara-negara miskin tuh. Contohnya apa nih? Coba lihat nih, Nigeria nih ya. Saat itu nih, berapa nih? 1/7-nya berapa nih? 500.000. Ya.
Jadi 1/7 sapi kurban di Nigeria itu cuma 500.000. Jadi kita bisa kurban di negara miskin Islam di Nigeria cuma patungan 500.000. Wah, berat apa enggak? Enggak berat lah 500.000 ya? Ya Allah. Ya, nih. Kalau ini juga nggak bisa, kayaknya kita harus memikirkan korban perasaan aja nih. Nggak jelas ini ya. Nih, korban. Jadi pertanyaannya memang yang terakhir adalah apa sih yang sudah kita korbankan untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk Islam? John Locke itu penganut pendiri ideologi demokrasi konstitusional. Dia rela hidup gelandangan. Supaya apa? Supaya ideologinya ini berkembang luas. Dan terbukti sampai sekarang banyak orang yang menganut ideologinya. Karl Marx, komunis, ya, itu hidupnya nggak mewah. Yang penting apa? Dia berkorban supaya ideologi komunisnya itu tersebar luas. Nah, ini pertanyaannya buat kita. Apa yang sudah kita korbankan untuk negara ini, untuk agama ini, untuk Allah dan Rasulnya, ya, atau untuk organisasi yang kita geluti di dalamnya ini. Ya. Ini pertanyaannya itu. Ya. Mereka bisa berlelah-lelah, ya, mengorbankan apa yang mereka punya untuk apa yang mereka perjuangkan. Masa kita yang memperjuangkan Islam kita nggak bisa mengorbankan segala sesuatu? Ya. Maka di bulan korban ini teman-teman perlu meluruskan niat, ya, mengokohkan kembali tujuan bersama, terus melihat para pendahulu kita berkorban nyawa, harta, darah, ya, apapun yang mereka punya. Nah, sekarang kita korbankan apa yang kita mampu. Karena musuh-musuh Islam 24 jam mereka mengorbankan semua untuk membuat citra Islam itu jelek, ya. Dan akhir-akhir ini banyak sekali citra Islam yang dijelekkan, mulai dari donasi, gitu ya, mulai dari pesantren, gitu ya, macam-macam tuh, ya. Nah, tugas kita korbankan bagaimana Islam ini benar-benar bisa menjadi rahmat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Hananallahu wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.